Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat. Sehat ya? Oke. Tepuk tangan dulu. Asik. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan saya Kak Kori dan Kak Esra, Kailanda. Ore. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Izra akan pimpin dalam doa. mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan kami beribadah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu ada dalam hati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita mau panggil Tuhan untuk masuk ke setiap hati kita. Untuk itu, kita ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Yesus kupanggil. Yesus
Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan semangat memuji nama Tuhan. Kali ini tema kita adalah tentang memaafkan. Memaafkan. Kali ini kakak membawa gulungan kitab. Isinya apa teman-teman? Nih, apa bikin sesuatu yang pastinya bermanfaat bagi adik-adik semua. Ketika kita berbicara soal memaafkan adik-adik, di Alkitab sudah banyak orang-orang yang bersejarah di Alkitab. Ada Yusuf, ada Daud, semua mereka adalah orang-orang yang hebat dan perkasa. Dan kali ini kakak akan menceritakan tentang kehidupan Yusuf. Dia memaafkan. Dan adik-adik di rumah, apakah pernah dengar kata memaafkan? Atau sama sekali tidak pernah dengar soal kata memaafkan ya? Wah, aduh bahaya dia adik-adik kalau misalnya belum dengar kata memaafkan. Memaafkan itu penting dalam kehidupan adik-adik semua. Tentunya dua kata ini sangat penting untuk diperhatikan sehari-hari. Yang pertama apa adik-adik? Kata memaafkan. Dan yang kedua, kata meminta maaf. Nah, kedua kata ini sangat erat sekali dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Dan adik-adik juga tentunya sangat penting banget. Yang pertama adalah memaafkan. Kata memaafkan adalah kata yang sangat penting sekali ketika ada orang bersalah kepada kita. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Memaafkan orang tersebut. Jadi kadang misalnya gini, adik-adik lagi berantem sama cici kokonya atau sama orang tuanya malah ya, atau teman-teman sekolahnya lagi berantem. Jadi ketika adik-adik lagi marah, lagi benci, suatu saat sudah berdamai, apakah adik-adik masih benci, dendam? Adik-adik seperti yang Yesus inginkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita menjadi anak Tuhan harus bisa memaafkan apa? Harus bisa memaafkan. Jadi kalau adik-adik ingin menjadi anak Tuhan, harus lakukan apa yang Yesus mau. Kalau Tuhan Yesus minta, maafkan dia, maka yang kita harus lakukan adalah memaafkan. Jadi tanamlah di dalam hati adik-adik bahwa kata memaafkan itu penting buat adik-adik menjadi anak Tuhan yang spesial buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kata meminta maaf. Jadi siapa sih tidak pernah bersalah dalam kehidupannya? Kakak pernah melakukan kesalahan. Adik-adik juga ya, kalau misalnya berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Apakah cuma diam aja? Ketika kita bersalah adik-adik, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Nah, orang yang tidak mau meminta maaf ketika salah adalah orang yang egois. Jadi adik-adik nggak mau menjadi orang egois kan? Jadi kalau misalnya adik-adik ingin menjadi anak Tuhan Yesus yang terbaik, maka ketika berbuat salah harus meminta maaf. Maaf ya Mi, maaf ya Papa, maaf ya Nenek, Kakek, semuanya minta maaf kalau misalnya berbuat salah. Jadi Tuhan sayang dengan orang yang selalu lemah lembut hatinya untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Yusuf dalam cerita berikut ini. Dengarkan baik-baik adik-adik semuanya. Tada! Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir.
Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, Yusuf hebat kan? Sekalipun dia pernah disakiti oleh saudara-saudaranya dari cerita yang telah kita dengar tadi barusan, tetapi ia mampu mengasihi saudara-saudaranya, ia memaafkan saudara-saudaranya, ia memeluk dan mencium walaupun dia menangis ya, sakit rasanya disakiti oleh orang lain, oleh
sahabatnya, tetapi saudaranya dan keluarganya sendiri, tetapi ia mampu memaafkan saudara-saudaranya tersebut. Kenapa? Karena ia cinta Tuhan, ia mengasihi keluarganya. Walaupun sebenarnya dia tidak bisa, tetapi dia harus lakukan itu untuk kebaikan saudara-saudaranya, karena dia tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Nah, adik-adik semuanya, apakah adik-adik mau sekarang seperti Yusuf yang bisa memaafkan dan meminta maaf? Ayo adik-adik, mau nggak seperti Yusuf? Dia selalu baik sama keluarganya. Dia bisa memaafkan orang karena dia cinta Tuhan dalam hidupnya. Jadi saya berharap adik-adik semua, jangan lupa memaafkan dan meminta maaf adalah penting untuk anak-anak Tuhan Yesus hidup dalam tangan Tuhan Yesus. Amin adik-adik semuanya. Amin. Tetap percaya bahwa dia mengasihi kita semua ya. Belajar untuk menjadi orang yang memaafkan dan juga ketika bersalah meminta maaf kepada siapapun yang membuat kita menjadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya adik-adik semuanya di rumah selalu setia mengiring Tuhan Yesus kapanpun. Amin. Amin. Sekarang kita akan berdoa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terutama adik-adik di rumah. Mereka bisa menjadi anak yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Mereka semakin taat dan semakin mengasihi sesamanya. Dan ketika mereka dilukai dan terluka hatinya, mereka bisa memaafkan. Karena Tuhan sudah mengajari anak-anak ini untuk percaya kepada Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan juga ketika mereka bersalah kepada orang, mereka bisa meminta maaf karena mereka memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan adalah Bapa kami dan anak-anak yang luar biasa ada dalam hati mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan.